Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa yaqulu azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ingkang kawula hormati para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula dhereki perjuanganipun, monggo kita sareng-sareng nunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita mampu mengerjakan salah satu perintahnya Allah, yaitu salat subuh dengan cara yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara berjamaah. Monggo raos syukur punika kita ikraraken kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang panjenenganipun dipun antu-antu syafaatipun wiwit wonten alam dunya dumugi wonten alam akhirat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar bahwasanya kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berpuasa ini sama seperti umat-umat terdahulu. Hal ini diisyaratkan oleh Allah di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang di dalam hatinya memiliki iman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian, yaitu umatnya Rasulullah, untuk berpuasa sama seperti umat-umat ataupun orang-orang terdahulu sebelum kalian. Maka dalam masalah ini para ulama, para mufassirin, para ahli tafsir memiliki beberapa pendapat. Maksud daripada sama, sing sama niku napa to? Maka satu ulama tafsir berpendapat bahwasanya maksud sama itu adalah sama dalam, kalau dilihat dari sisi puasanya. Umat-umat zaman terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Ada juga yang memiliki pendapat lain bahwasanya maksudnya sama ini adalah bahwasanya sama umatnya, bahwasanya seluruh umat-umat zaman terdahulu ini juga diperintahkan ataupun diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau kita melihat sejarah bahwasanya seluruh para nabi itu memiliki ritual berpuasa, nggadai ritual puasa. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi terakhir penutup Nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku masing-masing memiliki ritual berpuasa. Contoh, misal Nabi Adam alaihi salam, beliau diperintahkan berpuasa. Sebabnya kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jenengan pirsa puasa ayyamul bid, pirsa nggih, puasa ayyamul bid niku dalam satu bulan pasti ada napa? Ayyamul bid.
niku tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Niku 3 hari dalam setiap bulan. Sejarahipun niku pripun? Marwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lima sumiyat bi ayyamil bidhi lianna Adam alaihi salam lamma uhbita ila al-ardi ahraqathu syamsu faswadda. Kenapa dinamakan hari-hari tersebut dengan ayyamul bid, hari-hari yang putih? Mantap. Karena dulu sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi, sing biasane teng surga niku angine sejuk, adem, gitu, hawane sejuk, angine semilir. Tiba-tiba diturunkan teng bumi niku Nabi Adam kaget, ahraqat husyamsu. Orang biasa kena matahari, terus kemudian apa? Begitu terkena matahari pirang dinten mawon niku langsung kulite rada apa? Rada kusam, rada ireng. Gitu. Ahraqat husyamsu faswadda. Begitu kena matahari di dunia ini, maka kulitnya Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa niku langsung berubah rada coklat terus ireng. Karena teng swarga biasanya niku sejuk, adem, mantap, semilir. Maka kemudian lapor kalih Gusti Allah, ya Allah, niku kok benten sangat kalih swarga niki. Biasanya saya di surga ini hawanya sejuk, adem, tapi begitu turun teng dunia, teng bumi, kok langsung kulitku niku berubah karena terkena matahari. Maka kemudian Gusti Allah niki mewahyukan fa'auhallahu ta'ala lahu ansum ayyamal bidi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Adam. Napa sanjange, wahai Adam, nek sampeyan ki pengen putih meneh gampang. Carane poso 3 dinten. Fasoma awwala yaumin fabyadda sulusu jasadihi. Maka kemudian Nabi Adam niku puasa 3 hari. Setelah pas puasa hari pertama niku terus awake malih putih malih sepertigane. Puasa hari kedua tambah sepertiga badannya kembali lagi menjadi putih. Kemudian puasa di hari ketiga putih semuanya badannya. Puasa 3 hari setiap bulan. Maka inilah sejarah kenapa dalam setiap tanggal 13, 14, 15 niku dinamakan ayyamul bid, hari-hari yang putih. Karena sejarahnya dulu Nabi Adam ketika turun di bumi terbakar matahari, kulitnya langsung menjadi gelap, agak kehitaman. Makanya niki ibu-ibu, mbak-mbak niki nek pengen putih, pengen glowing niku wis rasah dadak luluran, rasah dadak maskeran, perawatan cukup napa? Puasa 3 hari setiap bulan, setiap tanggal 13, 14, 15 bulan napa? Hijriyah. Nggih. Bulan Hijriyah. Niku pasti enten teng kalender niku ayyamul bid, hari-hari putih niku puasanya Nabi Adam. Begitu juga Nabi Adam niku ketika napa? Ketika dulu diturunkan ke bumi ini, maka langsung dipisah. Nabi Adam dan Siti Hawa niki langsung dipisah. Ketika mau bertemu kembali, maka Nabi Adam niki puasa dulu. Terus kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa di mana? Ting Jabal Rahmah. Ting Jabal Rahmah. Jabal niku artinya gunung, Rahmah niku artinya kasih sayang. Gunung kasih sayang. Kenapa? Karena bertemunya 2 orang yang sudah lama tidak bertemu.
Tapi bukan hanya itu, ternyata sebelum pertemuan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ternyata diawali dengan tirakat. Ya niku poso makanya sing ajeng nikah, sing dereng nikah, makanya ajeng nikah niku apa? Poso tirakatan ngoten niku. Niki itibak kalih Nabi Adam alaihi salam. Nah, maka sama ulama-ulama umat-umat zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu juga memiliki ritual puasa, umatnya juga diwajibkan berpuasa. Maka sama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya Rasulullah ini juga diwajibkan untuk berpuasa, sama seperti seperti umat-umat zaman dahulu. Hanya puasanya bilangannya berbeda. Ada yang puasanya Nabi Daud ini 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasanya Nabi Musa ini menjelang bertemu dengan Allah di bukit Turis Saina, ini 40 hari sebelum bertemu Allah, ini maka Nabi Musa puasa. Tetapi kita umatnya Rasulullah ini diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, dan bulan itu yang tidak diberikan oleh umat-umat zaman dahulu, tapi hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah, yaitu bulan Ramadan. Istimewanya umat Muhammad diwajibkan berpuasa di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Ini merupakan satu anugerah yang hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini istimewa. Kemuliaan bulan Ramadan ini ibaratkan Nabi Yusuf. Dari 11 saudaranya yang hanya menjadi nabi adalah hanya Nabi Yusuf mawon. Saudara-saudaranya tidak ada yang menjadi nabi. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Di antara bulan-bulan yang bergulir berjalan selama 1 tahun, yang paling mulia dan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Andaikan ada yang istimewa, ada bulan lain yang istimewa, itu pun keistimewaannya tidak 1 bulan penuh, mungkin hanya 10 hari di awal bulan atau 10 hari di pertengahan bulan. 10 hari di awal bulan yaitu seperti bulan Muharram, 10 hari di pertengahan itu seperti apa? Bulan Dzulhijjah. Tetapi untuk Ramadan niki keistimewaan dan kemuliaannya adalah dari awal bulan sampai akhir bulan, dan ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, Ramadan kemudian menjadi lebih istimewa karena di dalamnya Allah memberikan 1 malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam-malam yang penuh berkah. Jadi bulan Ramadan itu menjadi mulia, menjadi istimewa karena di dalamnya turun Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, ternyata semua kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para nabi niki di bulan Ramadan. Mushafnya Nabi Ibrahim ini turun di tanggal 6 Ramadan, di dalam awal bulan Ramadan. Terus kemudian kitab Taurat ini turun tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur turun tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil turun tanggal 18 Ramadan, dan Al-Quran juga turun 30 juz ini di malam Lailatul Qadar, dan itu ada di bulan Ramadan. Awal wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku juga di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Maka kemudian Ramadan ini menjadi istimewa, dan di dalam bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, umatnya Rasulullah diwajibkan untuk berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa malam Lailatul Qadar niku kok
disebut malam yang penuh berkah? Maka ahli tafsir mengatakan wa wasafaha bil barakati lima yanzilullahu ta'ala fiha ala ibadihi minal barakati wal khairati was thawab. Kenapa malam Lailatul Qadar niku kok disebut dengan malam yang penuh berkah, disifati dengan malam keberkahan? Karena di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas hamba-hambanya keberkahan sing kathah, kebaikan sing kathah, dan pahala sing kathah. Makanya ketika Rasulullah niku mengisyaratkan ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, justru Rasulullah memerintahkan umatnya untuk apa? Untuk tambah semangat ibadahnya, tambah semangat ibadahnya. Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Sayyidatina Aisyah mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka sadda mi'zarahu, maka mengencangkan ikatan sarungnya, yaitu dengan apa? Memperbanyak iktikaf. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah juga apa? Menghidupkan malam-malamnya niku dengan beribadah kepada Allah. Dan gak cuma itu, tapi wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan ahli keluarganya untuk sama-sama mencari Lailatul Qadar. Nah, kemudian apakah Lailatul Qadar niku hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh? Lantas apakah orang awam niku mboten bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, semua orang ini bisa mencari Lailatul Qadar. Maka bagaimana caranya? Carane nggih ora mung melek tok, tapi hidupkan malam-malam itu, malam-malam 10 hari terakhir itu dengan beribadah. Kalau hanya orang melek tok, bergadang, nyantai, ibadah mboten, zikir mboten, niku nggih percuma. Ya tak? Maka Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, orang yang kemungkinan akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, syaratnya apa? Ketika orang-orang niku merindukan Lailatul Qadar. Mustahil kalau orang niku mboten rindu terus kemudian bertemu, gitu. Kalau orang benar-benar menginginkan bertemu Lailatul Qadar, maka insya Allah orang tersebut akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka caranya pripun? Caranya yang pertama, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, terutama sholat tarawih. Sholat tarawih ini biasanya malam 21 safnya sudah semakin maju. Harusnya tidak, 10 hari terakhir ini justru apa? Justru semakin penuh. Semakin penuh, semakin mundur. Harusnya seperti ini, harusnya harus ngoten. Maka kita bangun lagi semangatnya. Yang pertama, mendirikan sholat tarawih itu harus. Terus yang kedua, mendirikan sholat. Nah, biasanya sholat nopo to nek pas malam Lailatul Qadar, apa zikir yang harus dibaca? Nah, maka niku kadang benten-benten, ada yang amalan dari guru-guru, dari ulama-ulama niku kon maos niki kadang benten-benten. Tapi nek dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi marratan wa suratil Ikhlasi 7 marrat. Barang siapa yang ketika
malam Lailatul Qadar, berarti malam-malam ganjil ataupun setiap hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar niki 2 rakaat, paling sedikit niki sholatnya 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, dia membaca dalam setiap rakaatnya pertama niku maca Fatihah sepindah. Yang kedua kemudian dia membaca surat Ikhlas 7 kali. Ping pinten? Ping 7. Nggih to? Wa ba'da salam, kemudian setelah salam yaqulu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kemudian sasampunipun salam dia membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Maka apa jaminan dari Allah? Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal janani yaghrisuna lahul ashjar wa yabnuna al-qusur wa yajruna al-anhar wa la yakhrujuna minad dunya hatta yaraw kullahu. Maka jaminan dari Allah napa? Ketika dia membaca Fatihah pas salat, kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, setelah niku dia membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, maka dia tidak akan meninggalkan tempat itu, tempat di mana dia beribadah, di mana dia berzikir, kecuali Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Bukan hanya dosa-dosa dia, tetapi wali abawaihi, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Kemudian Allah akan mengutus satu malaikat, yang malaikat tersebut pergi ke surga untuk menanamkan pohon-pohon baginya. Kemudian Allah akan menyuruh malaikat untuk membangunkan rumah-rumah di dalam surga, yang mana di dalam rumah tersebut mengalir sungai-sungai. Dan yang paling istimewanya lagi, dan dia tidak akan pergi meninggalkan dunia kecuali dia telah melihat itu semua. Maka kita hidupkan, monggo kita sarang-sarang di 10 hari terakhir niki kita lebih giat lagi, lebih giat sholatnya, lebih giat mengisi malam-malamnya dengan sholat, dengan berzikir, dengan baca Al-Quran. Napa? Kita mengharap datangnya Lailatul Qadar. Maka insya Allah gimana kita lebih semangat lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk para jamaah. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Wal-'afwu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.